Tapi iblis tidak mampu memandang akan rahasia Allah yang sudah wujud dan nyata pada Adam itu. Iblis hanya mampu memandang sisi luar daripada Adam, bahwa dia hanya tercipta daripada tanah itu. Namun malaikat mampu memandangnya. Jadi orang yang selalu menggunakan mata zahirnya, tidak mampu dia menggunakan mata batinnya untuk memandang yang tersirat di balik yang tersurat, maka itu pandangan iblis namanya, pandangan yang menipu. Perlu kita mempertajam pandangan hati kita sehingga kita paham dan mengerti makna yang tersirat di balik makna yang tersurat itu. Makanya Bapak Ibu wajib pandai membaca yang tersurat, wajib pula pandai mengkaji yang tersirat. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku sebenarnya yang wujud dengan sendirinya. Akulah sebenarnya yang menjadi akan rahasia alam, dan akulah sebenarnya yang sempurna menjadi akan rahasia dirimu, kata Allah. Karena aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir dan aku yang batin, hanya aku semata-mata, selain aku tidak pernah ada. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada dirimu itu aku, kata Allah. Kullu syai'in halikun, tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya tidak pernah ada, illa wajahu, yang ada itu aku. Akulah yang wujud dan nyata pada sekalian alam, dan sekalian alam itulah nyatanya akan dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kenapa tidak kamu pikirkan akan wujud kesempurnaan aku pada dirimu, kata Allah. Ini tasawuf. Yang ketiga Bapak Ibu, akidah atau iman. Ini yang disebut namanya hakikat. Apa ilmu hakikat itu yang bicara tentang iman dan akidah? Inilah yang disebut namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ranahnya itu adalah ruh. Maka wajib kita memurnikan ibadah dan ketaatan kita itu hanya Allah semata-mata. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Tauhid itu maknanya mengesahkan Allah, memurnikan Allah. Apa makna mengesahkan dan memurnikan Allah? Makna mengesahkan dan memurnikan Allah itu jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau sesuatu itu hakikatnya tidak pernah ada, maka jangan disandingkan aku dengan sesuatu yang tidak pernah ada, karena yang ada punya aku. Kalau kamu sandingkan aku dengan sesuatu yang tidak pernah ada, padahal yang ada itu aku, disitulah letaknya syirik itu. Jadi syirik itu Bapak Ibu, makna hakikatnya jangan sampai ada diri yang lain selain dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain dirinya, Allah wujud, kita juga merasa wujud. Allah hayat, kita juga merasa hidup. Allah sama basar, kita juga merasa melihat dan mendengar. Allah kalam ilmu, kita merasa pula diri kita ini berkata dan mengetahui. Allah kudrat dan iradat, kita merasa pula diri kita ini kuasa dan berkehendak. Disitulah ada diri yang lain selain pada diri, itu yang syirik. Syirik itulah yang dikatakan namanya najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik itu adalah najis. Di mana letak najisnya? Ketika dia tidak mampu mengenal akan Allah yang wujud dan nyata pada segala yang ada, sempurna pada dirinya. Pada saat dia tidak mengenal akan Allah,
Hanya dia satu-satunya. Di situ letaknya syirik itu. Maka ilmu tauhid itu berbicara tentang ruh itu yang sebenarnya. Karena yang berbuat syirik itu pada diri kita adalah ruh. Kalau ruh ini sudah berbuat syirik, maka barulah nyata ruh itu berbuat syirik tercermin pada hati ini. Ketika hati ini sudah tercermin perbuatan syirik, maka zahirlah perbuatan syirik itu pada bentuk perbuatannya, fiilnya itulah dia. Disitulah dia merasa yang wujud, melihat dan mendengar itu. Maka ilmu ini Bapak Ibu wajib kita tuntut, wajib kita pelajari. Kalau kita sudah tuntut ilmu ini, sudah kita pelajari ilmu dengan baik, maka kesempurnaan ilmu syariat fikih, kesempurnaan ilmu tarekat tasawuf, dan kesempurnaan ilmu hakikat tauhid, sempurnalah dia pada ilmu ma'rifat hikmah. Pada ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu yang katakan namanya hikmah. Maka orang yang sudah memahami akan ilmu ma'rifat hikmah, barulah terbuka namanya sir. Sir apa artinya Bapak Ibu? Rahasia. Terbukalah rahasia ruh. Terbukalah rahasia hati. Terbukalah rahasia tubuh. Apa maknanya terbuka rahasia ruh, hati dan tubuh? Rupanya tubuh inilah sebenarnya tempat memandang nyatanya af'al Allah. Tubuh kita ini tempat memandang nyatanya af'al Allah. Ini yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kul kullu min indillah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa maknanya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu, dan Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Maka mentauhidkan Allah. Hanya dia satu-satunya maksudnya. Tidak ada sebesar zarah perbuatan makhluk, perbuatan hamba di muka bumi ini, melainkan semata-mata hanya perbuatan Allah semata. Kalau masih ada terlihat perbuatan makhluk dan hamba yang berbuat di muka bumi ini, itu yang katakan namanya syirik itu. Masih ada terpandang dan terlihat perbuatan yang lain selain daripada diri Allah. Padahal Allah cuma satu-satunya, nggak ada yang lainnya. Ini. Yang kedua, terbukanya rahasia hati, rupanya hati itulah tempat memandang nyatanya asmanya Allah. Hati itu tempat memandang nyatanya asma Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu taubahnya seperti cermin. Kalaulah hati Bapak Ibu itu taubahnya seperti cermin, siapa yang mampu memandang dan menilik dengan hatinya, maka yang terpandang adalah Allah semata-mata.